berbuah detik demi detik, ya, menit, jam, hari, bulan, bahkan tahun. Karena kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Banyak tantangan, banyak rintangan, ya. Ketaatan itu pun bukan berarti begitu mudah kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Banyak rintangannya. Kan tidak suka juga kepada kita yang tidak taat ini. Percaya dan taat. Kita sudah pasti yang hadir di sini, ya Bapak Ibu, untuk kata-kata percaya ini pasti bisa kita katakan, ya saya percaya. Pertanyaan saya, bagaimana dengan kata taat ini? Mungkin di antara kita pasti secara umum menjawab dengan jujur, kita sering tidak taat di dalam menjalani kehidupan ini sebagaimana orang-orang percaya sesungguhnya harus taat, mentaati firman Tuhan yang telah kita imani di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah mengatakan memang percaya, ya, dan taat. Sebagaimana, ya, ketika kita dulu misalkan mengikrarkan cinta kasih kita kepada, ya, suami dan istri kita, kita waktu itu yakin penuh, tidak ada niat sekecil apapun akan mengasihi pasangan kita, akan menjaganya, tidak akan pernah melukai hati, pikiran, bahkan perasaannya. Kita berjanji di depan Tuhan dan jemaatnya. Tetapi seiring perjalanan kehidupan dalam rumah tangga, cenderung kita, ya, apa yang telah ikrarkan di dalam pernikahan itu sering kita lupa. Ada beberapa faktor mungkin yang membuat, ya, faktor ekonomi, situasi, dan banyak lainnya, sehingga, ya, ikrar atau ketaatan kita di dalam pernikahan yang pernah kita ucapkan itu sering kita langgar di dalam menaungi bahtera rumah tangga kita sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada tahun 1887, ya, John Heinz Smith menulis dalam lagunya, ya, kurang lebih seperti ini, percaya dan taat, ya, judulnya, apa yang diperintahkan untuk kita lakukan, kemana Ia mengutus kita akan pergi. Jangan takut, percaya dan taat. Tidak ada cara lain bahagia di dalam Yesus. Lagu ini adalah lagu yang betul-betul, ya, suatu ikrar hati, ya, tentang percaya dan taat dari John Heinz Smith. Seperti tadi yang saya bilang, mudah dikatakan, dan di dalam perjuangan kita menaungi kehidupan ini penuh sekali rintangan dan tantangan, sehingga sering sekali, ya, kita melenceng, ya, sering sekali kita lari dari rel tentang ketaatan. Kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat kita, tidak ada duanya. Orang percaya, saya yakin itu. Tetapi orang percaya bukan berarti kita tidak punya rintangan, tantangan di dalam mengimani kepercayaan kita. Maka dari itulah iman itu harus berbuah di dalam kehidupan kita. Tuhan mengharapkan kita adalah pion-pionnya, ya, yang berbuah detik demi detik, ya, menit, jam, hari, bulan, bahkan tahun. Karena kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan di
di dalam Yesus Kristus. Ini Bapak Ibu tidak mudah. Sering bergeser dari mulai ketaatan menjadi suatu hal, menjadi perjuangan di dalam hidup kita sehari-hari. Banyak rintangan, banyak tantangan bagi kita anak-anak Tuhan, ya, menjalankan ketaatan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di keluarga secara pribadi, baik hubungan suami istri, baik kita dengan anak, baik keluarga, persekutuan di gereja, baik masyarakat berbangsa dan bernegara. Banyak tantangan, banyak rintangan, ya. Ketaatan itu pun bukan berarti begitu mudah kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Banyak rintangannya, banyak sekali rintangannya. Para rasul pun kita tahu sejarahnya, mereka umumnya atau hampir semuanya dibunuh ketika menyebarkan Injil, ketika mereka menjalankan ketaatan-ketaatan Tuhan yang menjalani kehidupan mereka waktu itu. Bagaimana dengan kehidupan kita? Luar biasa juga rintangan dan tantangannya, ya. Ketaatan itu bukan berarti orang itu tidak ada rintangannya, bukan berarti hidupnya selalu baik-baik saja, bukan berarti hidupnya sehat-sehat saja, ya. Karena Tuhan pun mengajarkan kita, Tuhan pun membentuk iman kita, diizinkan segala pergumulan hidup yang kita alami itu untuk membentuk iman yang lebih kuat dan baik di dalam hidup ini. Bapak Ibu sekalian, Yosua sebagaimana firman-Nya yang kita baca tadi adalah salah satu anak Tuhan yang luar biasa taatnya. Dia sesungguhnya punya pengalaman berperang, punya pengalaman militer dalam memimpin bangsa Israel waktu itu. Tetapi kepintarannya, kepiawaiannya, pengalamannya tidak selalu diandalkan di dalam memimpin penyerangan ataupun peperangan yang dikehendaki Tuhan untuk merebut suatu wilayah waktu itu. Tetapi dia selalu mendengar, melaksanakan, patuh dan taat atas apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Sehingga kepatuhan tadi, ketaatan tadi membuahkan hasil yang luar biasa. Di luar logika, di luar kemampuan bangsa Israel waktu itu. Kalau kita baca terus firman Tuhan Yosua, ya, tembok-tembok yang mengelilingi kota Yeriko langsung runtuh. Ketika itu mereka melaksanakan perintah Tuhan. Bapak Ibu, sebaliknya pun sama. Kalau kita baca Yosua itu, ya, salah satu bangsa Israel tidak taat waktu itu, ya, mengambil barang-barang yang telah dikuduskan oleh Tuhan, dan Tuhan, ya, marah. Tuhan tidak suka juga kepada kita yang tidak taat. Maka dari itu firman Tuhan di pagi hari ini dalam Yosua, baiklah kita yang terbaik, orang percaya yang terbaik, orang yang mengimani Yesus Kristus sebagai juru selamat. Tidak ada kata lain adalah ketaatan di dalam kehidupan ini. Tidak mudah memang, tidak, banyak rintangannya. Mungkin secara ekonomi, ya, kita orang lihat kok dia hidupnya cepat, naik ekonominya, ya. Banyak orang juga mencari rezeki atau ekonominya membangun dengan menabrak sana nabrak sini. Mari tidak perlu kita silau, tetapi ketaatan kita di dalam hidup membangun rumah tangga kita masing-masing adalah itu yang terbaik di dalam ajaran Tuhan. Karena hidup ini adalah sementara. Karena hidup ini adalah pasti ada akhirnya, yang kita menuju ke kehidupan yang dijanjikan Tuhan, kehidupan yang abadi. Sesungguhnya Bapak Ibu,
orang percaya harus yakin kita dalam warga surga. Warga surga yang sementara kita hidup transit di dunia ini. Ya, orang percaya harus yakin kita adalah warga surga yang di dunia ini adalah sementara. Kita menuju keabadian. Maka dari itu orang percaya hidupnya ya akan selalu taat. Mari ke depan menjalani kehidupan ini, berupalayalah sesuai kemampuan diberikan Tuhan kepada kita untuk melakukan firman Tuhan, untuk mewujudkan di dalam kehidupan kita penuh kasih, penuh kebaikan. Kebaikan itu adalah membuahkan hasil yang diharapkan Tuhan bahwa kita anak-anak Tuhan, sehingga kita menjadi pion-pion Tuhan di dunia ini untuk menyebarkan kasih-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak perlu kita menyatakan identitas saya I am Christ, tidak. Tetapi biarlah tutur kata perilaku kita yang dinilai khalayak umum yang mempertanyakan siapa dia. Ya, saya punya pengalaman tersendiri, ada teman seorang haji, Pak, kenapa orang Kristen kelihatannya keluarganya suka damai-damai, rukun? Ya, karena kami diajarkan seperti itu. Diajarkan kasih, diajarkan memaafkan. Tapi barangkali yang dilihat Bapak itu kebetulan rukun juga. Tidak semuanya juga sama. Ada aja hal-hal yang tidak baik itu di dalam kehidupan umat Kristiani. Ada salah paham juga. Kebetulan Pak Haji mungkin lihat seperti itu. Iya Pak, kalau saya berbisnis sering lebih percaya katanya. Oh, itu kan pribadi yang menilai, silakan mangga. Nah, itu adalah suatu hal yang tidak perlu kita ucapkan atau katakan saya Kristen begini, tapi dilihat dari tutur kata perilaku. Dalam satu pengakuan di YouTube Bapak Ibu, saya juga pernah mendengar bagaimana seorang karyawan toko ya melihat kehidupan majikannya bahagia, sukacita, baik, penuh kasih, yang kebetulan mereka berbeda keyakinan. Dari kehidupan yang terus dilalui tadi, karyawan ini ya ada satu penilaian bagi dia. Kok baik ya, baik bos saya ini, penuh kasih, penolong. Akhirnya suatu saat dia sering mendengar lagu-lagu pujian. Dia pernah mendengar tentang Injil. Tidak diarahkan Bapak Ibu, tidak diajak Bapak Ibu, dengan sendirinya Roh Kudus menuntun dia menyatakan percaya kepada Yesus Kristus Juru Selamat. Itulah yang saya maksud tadi, di dalam hidup itu adalah ya berbuah kebaikan. Ya, orang akan menilai kita bukan dengan kata-kata kita baik, tapi terlebih iman itu diwujudkan perilaku, perkataan, ketaatan tadi menjadi buah ya bagi saudara-saudara kita yang lain. Mari menjadi pion-pion Tuhan, terus semangat dalam hidup ini, berusaha patuh dan taat, sehingga biarlah Bapa di surga tersenyum melihat kita di tempat kita ini. Amin.